Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kelima mata kuliah metode numerik Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini untuk materi pertemuan kelima itu membahas masalah solusi sistem persamaan tak linear, ya, khususnya di metode bagi dua. Nah, ada materinya, nanti dibaca saja. Saya langsung ke materinya saja. Nah, ini metode bagi dua atau biseksi, ya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya untuk yang pertama kita menentukan selang. Nah, ingat di sini selang cuma ada dua, ya, yaitu AC dan CB. Nah, kenapa selang AB tidak dipilih? Karena itu sudah termasuk di dalam soal, makanya tidak terpilih untuk selang AB, ya. Nah, untuk rumusnya, untuk menentukan nilai tengah, kita pakai rumus C sama dengan A ditambah B dibagi 2, seperti itu, ya. Nah, bagaimana untuk cara penentuan selangnya? Intinya selang A, C atau C, B, ya. Kita lihat FA, FB, FC perkaliannya itu dia harus kurang dari 0 atau kita ngambil yang minus, ya. Nah, ini kerangkanya, ya. Nah, ini cuma materinya. Kita langsung ke contoh soal biar lebih paham, ya. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh soal, ya. Misalnya tentukan salah satu akar persamaan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Selangnya 3,6 dan batas toleransinya 0,3 dengan menggunakan metode biseksi atau bagi dua. Nah, dari soal itu bisa kita lihat, ya. Kita cek apakah FA dikali FB itu kurang dari 0, ya. Nah, misalnya tadi di soal ada selang 3,6. Nah, 3,6 itu maksudnya nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 6. Ya, seperti itu. Nah, untuk nilai A-nya kita masukkan ke persamaan. Misalnya A-nya 3. Kita masukkan ke persamaannya tadi x kuadrat min 6x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti ganti x-nya sama dengan 3, ya. Nah, untuk mendapatkan hasil FA-nya berarti 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 ditambah 5. Itu hasilnya min 4, ya. Sama. Dan seterusnya nanti. Nah, untuk nilai B-nya juga sama seperti itu, ya. Misalnya nilai B-nya 6. 6 pangkat 2 dikurang 6 kali 6 ditambah 5. Ya. Nah, sehingga nanti kita langsung ke tabel biar lebih paham, ya. Nah, nanti di pengisian latihannya langsung ke tabel juga nggak apa-apa setelah mencari berapa selangnya, ya, yang kita butuhkan. Nah, di sini kita mengisi dulu kolom yang A dan B. Nah, karena tadi sudah diketahui selang di soal 3,6, ya. Berarti A-nya 3, B-nya 6. Nah, seperti di tabel yang iterasi yang 0, ya. Nah, untuk mencari nilai C-nya kita masukkan ke rumus A ditambah B bagi 2. 3 ditambah 6 dibagi 2 didapatkan hasil 4,5. Untuk mencari FA-nya seperti tadi, ya. Nah, X yang di soal ini, nah, X kuadrat min 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kita ganti nilai X-nya sama dengan 3, ya. Begitu juga untuk mencari nilai FC dan FB-nya.
Nah, untuk selang baru di sini kita cuma ada 2 kemungkinan selang ya, yaitu CB dan AC. Sedangkan nilai selang AB itu tidak termasuk karena dia masuknya di dalam soal ya. Nah, jadi misalnya kita kalikan FA dikali FC ya. Berarti min dikali min, berarti dia lebih dari 0. Dia tidak termasuk ya kalau hasilnya lebih dari 0. Misalnya kita kalikan juga FC dikali FB ya. Berarti min 1,75 dikali 5, berarti hasilnya min. Nah, berarti benar ya. Kalau dia hasilnya min, maka selang barunya C, B. Nah, seperti itu. Untuk lebar selangnya, kita pakai rumus nilai mutlak ya. Berarti hasilnya positif semua, tidak ada yang negatif karena dia nilai mutlak ya. Rumus lebar selangnya nilai mutlak atau harga mutlak B dikurang C ya. Berarti di sini 6 dikurang 4,5, berarti lebar selangnya 1,5. Nah, seperti itu. Untuk iterasi berikutnya kita ambil selang A sama dengan C ya. Nah, berarti nilai kolom A sama dengan nilai daripada kolom C. Nah, seperti itu maksudnya A sama dengan C ya. Kolom C yang sebelumnya 4,5 kita turunkan di kolom A. Nah, berarti nilai A-nya 4,5. Nilai B-nya bagaimana? Berarti nilai B-nya sama dengan nilai B yang sebelumnya, 6 ya. Nah, untuk nilai C sama, kita pakai rumus A ditambah B bagi 2. 4,5 ditambah 6 bagi 2. Dapatkan 5,25. Cara mencari FA, FB, dan FC-nya sama ya. Kita ganti nilai X-nya dengan A untuk mendapatkan FA dan seterusnya. Nah, selang barunya sama kita kalikan ya. Coba FA dengan FC, berarti min 1,75 sama 1,063, berarti hasilnya min ya. Kalau hasilnya min berarti benar, itu selang barunya A, C. Lebar selangnya kita tinggal kurangin aja harga mutlak dari B dikurang C. Seperti itu. Nah, kita turunkan lagi kalau sudah mendapatkan selang yang baru. Misalnya selang barunya A, C, berarti B sama dengan C. Maksudnya B sama dengan C. Nilai B yang di kolom iterasi yang mau kita operasikan sekarang sama dengan nilai C sebelumnya. Tinggal diturunkan. Nilai C sebelumnya 5,25 kita turunkan di kolom B. Terus kolom A-nya bagaimana? Dia tinggal turunkan sama dengan nilai A sebelumnya. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sampai kapan iterasi itu berhenti? Nah, iterasi itu berhenti ya. Nah, iterasi itu berhenti apabila lebar selang ya dari yang sudah kita kurangi tadi, nilai mutlak atau harga mutlak A dikurang B kurang dari batas toleransi. Nah, itu baru iterasi itu berhenti. Iterasi berhenti ini yang kedua jika fungsi hampiran atau FC ya kita lihat di kolom FC-nya itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga iterasi berhenti jika nilai mutlak yang C baru dikurang C lama dibagi C baru kali 100% ya kurang dari galat relatif hampiran yang diinginkan. Seperti itu ya. Oke, di sini terlihat ya dari tabel lebar selangnya itu 0,188 ya. Berarti kurang dari batas toleransinya tadi 0,3. Kita bandingkan ya. Lebar selangnya kurang dari 0,3. Nah, ini terbukti ya. Nah, jadi solusi akar persamaannya kita ngambil dari X sama dengan C.
5,063 dan fx-nya sama dengan fc sama dengan 0,256. Nah, seperti itu untuk metode bagi dua ini. Nah, setelah itu saya memberikan latihan, silakan dikerjakan ya. Tentukan salah satu akar dari persamaan polimer x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 0,5 dengan metode bagi dua atau biseksi. Jika diketahui nilai awal A sama dengan 0 dan B sama dengan 3,5 dan toleransi galat relatifnya 0,02 serta pakai ketelitian 2 desimal. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini nanti untuk selangnya ya pakai 0,3,5 seperti itu ya. Sama saja dengan soal yang di atas, cuma beda versinya saja ya. Nah, oke. Sampai di sini saja untuk pertemuan kelima metode numerik di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan patokan untuk referensinya ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.